Bertemu lagi dengan saya Hidayatullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan Executive Information System. Mungkin nanti Anda sebagai seorang IT audit harus memahami bahwa selain sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen, juga ada yang disebut dengan Executive Information System atau sistem informasi untuk tingkat eksekutif. Nah, elemen sistem informasi eksekutif ini antara lain berupa database, kemudian presentation feature, other decision support activity, kemudian application development feature, typical installation configuration. Nah, di sini kita akan membahas topik-topik antara lain. Pertama, definisi dari EIS itu sendiri, kemudian elemen EIS, fitur interface database, kemudian fitur tampilan. Nah, sumber EIS itu sebenarnya begini, bahwa di perusahaan itu bukan hanya EIS saja salah satu sistem, tapi juga ada sistem-sistem yang lain yang di level tertentu seperti sistem informasi pemasaran, kemudian sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM. Nah, keempat sistem yang umum ini menunjang informasi atau data yang dibutuhkan oleh sistem informasi eksekutif. Keterkaitan sistem informasi yang lain dengan EIS itu bisa dilihat dari sini. EIS itu membutuhkan informasi atau data dari transaction foster system, yang datanya mungkin dari order entry misalkan untuk perusahaan manufaktur, inventory data, shipping data. Kemudian juga ada data-data eksternal. Nah, kemudian data internal dan data eksternal ini kemudian ditarik untuk ditampilkan di Executive Information System, di mana executive report-nya dibaca oleh kalangan eksekutif. Nah, di sini ada 5 level information system. Yang pertama itu ada Executive Information System, kemudian Decision Support System, Management Information System, Transaction Processing System, yang dibagi ke dalam 4 kelompok pengguna, seperti employee atau worker, itu biasanya menggunakan Transaction Process System, dan middle manager ini kalau di umum di masyarakat mungkin setingkat supervisor ya, manager atau middle manager, itu menggunakan Management Information System. Nah, senior manager menggunakan decision support system. Nah, kalangan eksekutif barulah menggunakan executive information system. Employee itu cenderung ke hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, hal-hal clerical yang berkaitan dengan transaksi, di mana dalam sistem yang mereka gunakan kecenderungan banyak menginput data melalui form. Maka disebut di sini transaction process system, dan middle manager itu tinggal menarik data-data atau informasi dari transaction process system yang disebut dengan management information system. Nah, management information system menyediakan data dan informasi guna pengambilan keputusan oleh senior manager, maka sistem yang mereka gunakan disebut dengan decision support system. Nah, dari decision support system ini dan dari management information system dan semua dari transaction processing system ini ditarik oleh executive information system untuk ditampilkan bagi tingkat eksekutif dalam membaca perkembangan bisnis. Fitur interface database. Pertama itu adalah ketersediaan basis data. EIS mengakses informasi dari semua basis data yang tersedia dalam perusahaan termasuk produksi, keuangan, konsumen, pemasok. Namun, EIS juga dapat mengakses basis data eksternal yang memberikan informasi mengenai industri maupun berita bisnis kepada eksekutif. EIS yang mengakses informasi dari luar perusahaan harus secara efektif menyaring data dengan jumlah yang besar supaya EIS dapat efektif. Beberapa alternatif dapat dijalankan oleh perusahaan untuk dapat menyaring data-data ini. Antara perusahaan dapat saja memiliki satu bagian khusus yang tugasnya menyaring data-data eksternal sebelum data tersebut diintegrasikan ke dalam EIS. Kemudian
basis data multidimensi. Maksudnya di sini adalah agar AES dapat menjadi AES yang efektif, AES harus dapat mengakses basis data yang dapat diorganisasikan sedemikian rupa dan ditampilkan dalam bentuk multidimensional. Bentuk dimensi tersebut antara lain dengan menampilkan data-data mengenai penjualan yang dikelompokkan menurut produk, misalkan jenis konsumen atau lokasi penjualan. Namun perlu diperhatikan bahwa kemampuan AES untuk dapat menampilkan pengumpulan data atau dalam bentuk apapun sangat tergantung dari struktur basis data yang ada dalam perusahaan, atau tergantung pada desain database yang menjadi landasan sumber data dari AES. Sehingga sangat penting AES memiliki kapasitas untuk dapat digunakan sistem operasi beraneka ragam dan mampu menggunakan data dari basis data yang berbeda. Sistem informasi ini sudah berubah dari sistem tertutup berdasarkan vendor tertentu menjadi yang memiliki standar terbuka yang dapat tersedia oleh berbagai macam vendor. Artinya, apapun basis datanya harus mampu dibaca oleh berbagai sistem. Yang ketiga, ketepatan waktu dari data. AES dapat menampilkan data yang paling mutakhir. Namun kebutuhan ini tergantung dari keterkaitan antara informasi dan waktu. Kadang proses batch dilakukan setiap malam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan data yang paling mutakhir. Ataupun ada jenis data yang cukup mutakhir setiap 2 hari sekali atau sebulan sekali. Namun pada tingkatan operational manager, informasi yang dibutuhkan adalah informasi real time. Sehingga AES harus didesain untuk dapat memutakhirkan data secepat mungkin atau real time, sehingga manajer operasional dapat memanfaatkan data-data atau informasi dalam AES untuk memperbaiki proses produksi, misalnya untuk menentukan percepatan jadwal perawatan mesin, apabila ternyata informasi yang diberikan oleh AES menunjukkan tren yang menurun dalam kualitas produksi. Selanjutnya adalah soft information. Nah, soft information ini artinya atau dapat didefinisikan sebagai informasi-informasi yang bukan berasal dari kegiatan operasional normal perusahaan sehari-hari. Soft information dapat berupa informasi-informasi yang berisi pemikiran-pemikiran penjualan di masa mendatang, harga yang ditetapkan dari kompetitor maupun informasi kompetitor. Soft information dapat ditampilkan langsung di layar ataupun disimpan dalam database yang terpisah. Nah, itulah yang terkait dengan fitur-fitur interface database dan penjelasannya. Dan kemudian kita bisa lagi melihat fitur tampilan AES. Apa saja sih yang ada pada fitur tampilan AES? Pertama, grafik. Salah satu faktor keberhasilan dari AR generasi adalah penggunaan grafik dalam tampilan. Saat ini tampilan grafik bukanlah suatu hal yang baru, namun AES tetap digunakan tampilan grafis. Fitur utamanya selain grafis juga menggunakan warna sebagai pembeda atau menunjukkan status tertentu pada layar. Sebagai contoh, warna merah digunakan untuk menunjukkan adanya penyimpangan atau peringatan. Warna kuning digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa sesuatu perlu diperbaiki. Pada dasarnya, warna dapat mengarahkan pengguna untuk memperhatikan suatu informasi dengan lebih cepat. Kemudian adalah natural language. Fitur yang penting dari AES adalah penggunaan natural language dalam antarmuka pengguna. Penggunaan natural language menghilangkan kebutuhan akan bahasa program komputer yang rumit, namun mungkin untuk menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari dalam memberikan perintah pencarian dalam AES, sehingga AES lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipelajari. Kemudian penggunaan mouse, layar sentuh, atau alat masukan lainnya. Saat ini alat input untuk AES sudah beragam, mulai dari penggunaan mouse, touchpad, trackball, atau layar sentuh, sehingga menggunakan AES akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan keyboard. Bahkan saat ini sudah tersedia alat yang mampu mengenali gerak tangan dan jari ataupun sensor yang melihat arah mata pengguna sebagai alat masukan dalam komputer. Kemudian, komunikasi. AES memiliki fitur untuk mempermudah komunikasi dengan mengintegrasikan fitur-fitur seperti email maupun pesan lainnya. Eksekutif akan mudah mempertukarkan pesan-pesan tertulis dengan eksekutif lain dari layar AES. AES juga dibuat untuk dapat berkomunikasi dalam grup. Saat ini fitur-fitur suara ataupun pengguna video conference juga telah dikembangkan.
Selanjutnya adalah kegiatan Decision Support System. Pertama, drill down. Analisa drill down adalah kemampuan untuk memulai analisis dari angka agregat, kemudian dilanjutkan analisis ke angka-angka yang lebih detail, atau disebut drill down to. Angka-angka yang lebih detail merupakan pembentuk angka agregat. Ketika pengguna melakukan analisis ke data-data yang lebih detail, pengguna dapat menemukan analisis yang lebih detail dari suatu penyimpangan tertentu. Kemudian, integrasi dengan pengolahan angka atau spreadsheet. IS dapat diintegrasikan dengan spreadsheet untuk dapat menggunakan kemampuan penuh dari aplikasi spreadsheet dalam pengolahan data. Pendukung pengambilan keputusan dalam berbasis situasi IS juga memberikan alat analisis yang canggih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh spreadsheet standar. Jadi ini sangat mendukung untuk pengambilan keputusan oleh eksekutif. Kemudian penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Knowledge discovery digunakan komputer untuk memanipulasi data dalam upaya menemukan pengetahuan atau knowledge, misalnya menemukan tren atau perilaku tertentu dari data. Nah, itulah kegiatan dari DSS secara umum. Kemudian ada lagi berkaitan dengan fitur-fitur pengembangan aplikasi. Fitur pengembangan aplikasi yang dikenal dalam IS itu pertama adalah Fourth Generation Programming Language. IS seharusnya menggunakan bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada pemrograman untuk mengembangkan aplikasi. Perintah-perintah dalam pemrograman IS seharusnya berisi perintah-perintah query untuk mengambil data, perintah-perintah statistik maupun perintah matematis. Yang kedua, Executive Information System Cell. Banyak aplikasi yang tersedia untuk pengembangan IS, salah satunya adalah pengembangan aplikasi berbasis grafis untuk pemrograman ataupun untuk membuat perintah-perintah pencarian data. Selain itu, tersedia juga bahasa pemrograman yang dapat mempermudah pengembangan untuk mengembangkan grafis antar muka atau desain menu maupun layar. Rule-based logic. IS pada umumnya memungkinkan pengembangan untuk memasukkan suatu kemampuan terhitung logis ke dalam sistem yang disebut dengan rule-based heuristic untuk membantu pencarian data berdasarkan batasan-batasan tertentu, misalnya jangka waktu tertentu ataupun batasan-batasan lainnya. Konfigurasi umum dalam implementasi IS. Secara umum ada 3 konfigurasi yang dapat digunakan menggunakan IS, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Antara lain, aplikasi IS yang menggunakan mainframe dan mid-range komputer. Konfigurasi IS yang dipasang di sistem mainframe merupakan konfigurasi pada tahun 80-an. Data kemudian didownload ke sistem yang lebih kecil, yaitu mid-range. Proses membutuhkan waktu semalam dan dikerjakan oleh departemen IT perusahaan. Yang kedua, aplikasi IS yang menggunakan komputer mid-range atau komputer PC dengan menggunakan LAN. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang cepat berkembang karena kemudahnya untuk digunakan. Ketiga, aplikasi IS yang menggunakan mainframe, mid-range, dan aplikasi spreadsheet dan grafis. Konfigurasi ini merupakan salah satu cara yang paling murah untuk menggunakan IS, di mana perusahaan dapat mengembangkan sendiri fitur-fitur IS dengan menggunakan makro ataupun otomatis yang tersedia dalam aplikasi spreadsheet. Nah, sekarang kita membahas keuntungan dan kelemahan dari IS. Alasan utama untuk mengimplementasikan IS tentulah untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh eksekutif yang menggunakan fitur-fitur tersedia oleh IS sebagai berikut. Antara lain, integrasi informasi. Kan kemampuan utama dari IS itu adalah mengumpulkan informasi yang berdasarkan dari berbagai sumber informasi yang ada dalam perusahaan, baik informasi operasional yang berasal dari rantai produksi, penjualan, maupun informasi berasal dari bagian akuntansi, maupun informasi statistik yang berasal dari bagian riset dan pengembangan. Selain itu, kemampuan IS lainnya adalah kemampuan untuk menggabungkan data internal dan eksternal. Informasi eksternal misalnya statistik yang berasal dari pemerintah,
basis data industri, dan layanan berbasis online. Kemudian tampilan yang didesain khusus atau specialized display untuk IIS. Kadang laporan tercetak tidak memiliki tampilan informasi yang jelas dan mudah dibaca. IIS menggunakan tampilan berupa grafis atau gambar-gambar serta warna untuk mempresentasikan informasi, sehingga sangat membantu senior eksekutif dalam membaca informasi yang ada. Selain itu, kemampuan untuk membaca informasi secara bertingkat atau drill down juga merupakan fitur yang sangat membantu. Kemudian manfaatnya yang lain adalah pengembangan yang cepat atau rapid development. Maksudnya begini, aplikasi IIS dapat pada umumnya memiliki alat bantu yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara cepat, yang dapat digunakan oleh programmer maupun pengguna biasa untuk mengembangkan sistem, sehingga pemrograman untuk mengembangkan fitur-fitur yang baru dari IIS dapat dikembangkan dengan lebih cepat. Keuntungan berikutnya adalah pelaporan penyimpangan atau exception reporting. Salah satu kemampuan dari IIS adalah kemampuan untuk menyaring data rutin. Eksekutif menggunakan IIS untuk mendapatkan peringatan-peringatan pada saat terdapat indikator-indikator kunci yang berada di luar kondisi normal. Pesan-pesan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pesan, email, ataupun suara. Keuntungan berikutnya adalah peningkatan komunikasi organisasi. IIS memang buat dengan maksud untuk mendukung komunikasi dalam organisasi, sehingga IIS dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Keuntungan berikutnya adalah keuntungan strategik terkait penjualan. Maksudnya di sini IIS dapat digunakan sebagai alat untuk mengkompilasi, mengumpulkan informasi-informasi strategis mengenai konsumen yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian keunggulan bersaing atau competitive advantage. Informasi yang tersedia dalam IIS dan kemampuan IIS dalam melakukan penyaringan dan menemukan tren maupun penyimpangan pada akhir dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan strategi yang belum tidak dapat dilakukan, sehingga meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, itulah keuntungan-keuntungan yang bisa ditawarkan oleh Executive Information System. Selain keuntungan, IIS juga memiliki keterbatasan. Nah, kita harus paham ini juga nih. Sistem informasi eksekutif bukanlah suatu sistem yang bebas dari keterbatasan. Pada proses pengembangan dari implementasi IIS, mungkin mendapat kendala-kendala yang berasal dari sifat data akuntansi yang ada. IIS dengan ketersediaan data, kemampuan dapat membuat eksekutif lengah dengan data-data kuantitatif ketika permasalahan sebenarnya berada pada isu bersifat kualitatif. Kan yang ditampilkan di sini kan kuantitatif ya, data-data yang dalam chart, tabel, segala macam. Nah, kadang-kadang eksekutif itu nggak memperhatikan yang kualitatif karena sudah keenakan membaca data-data kuantitatif yang disajikan oleh IIS. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam sistem informasi eksekutif, antara lain masalah keamanan. Masalah keamanan dapat terjadi apabila akses data lintas departemen tidak diatur secara baik, sehingga dapat menimbulkan masalah baik terkait password maupun akses data. Kemudian, keterkaitan data keuangan. Kadang data keuangan atau akuntansi yang sebelumnya tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi eksekutif, sehingga membuat data-data yang seharusnya ada untuk sistem IIS tidak dapat diperoleh. Untuk itu diperlukan perbaikan data. Kemudian informasi eksekutif. Informasi yang ada dalam IIS didesain untuk kebutuhan senior eksekutif, sehingga ada beberapa bagian dari perusahaan yang tidak dapat menggunakan sistem informasi eksekutif. Namun dapat saja IIS memenuhi kebutuhan bagian atau level lain seperti manajer operasional. Namun akan menyebabkan fokus IIS tergeser dari senior eksekutif menjadi pemenuhan kebutuhan semua orang. Jadi udah nggak eksklusif lagi dia. Kemudian drill down dan jenis analisis lain. Analisis drill down merupakan fitur yang sangat berguna dalam menganalisa data, namun fokus terhadap data-data kuantitatif dapat menggeser fokus dari masalah yang mungkin lebih merupakan isu-isu kualitatif. Sehingga IIS harus dilihat dari berbagai segi. IIS harus dilihat sebagai salah satu alat yang tersedia bagi eksekutif dalam mendukung pengambilan keputusan.
Pandangan terintegrasi yang terbatas. Pada terintegrasi yang disediakan AES hanya terbatas pada kesediaan data yang mampu dikumpulkan oleh AES, sehingga kemampuan AES dalam memberikan pandangan terintegrasi akan terganggu apabila database yang dapat diakses oleh AES terbatas pada bagian kecil dari database yang ada dalam perusahaan. Keterlibatan eksekutif. Eksekutif harusnya menjadi bagian integral dalam proses pengembangan AES, atau kebutuhan mampu kepentingan eksekutif tidak akan termasuk ke dalam AES yang dibangun secara baik, namun melibatkan eksekutif dalam pengembangan sistem informasi eksekutif bukanlah suatu hal yang mudah. Dukungan jaringan. Ketika AES beroperasi dalam perusahaan yang menggunakan jaringan, maka baik itu jaringan lokal atau jaringan yang menghubungkan ke perusahaan di seluruh dunia, perusahaan bisa saja dihadapkan pada aplikasi yang stabil yang dapat menghambat seluruh proses yang berjalan dengan perusahaan, sehingga diperlukan dukungan tambahan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan AES tidaklah sedikit, sehingga cost on benefit analysis perlu dikembangkan dan dijalankan dengan baik sebelum memutuskan untuk mengembangkan AES. Jangan sampai biayanya udah besar dikeluarkan, tetapi manfaatnya ternyata tidak sebesar biayanya. Maka ini mubazir kan? Maka dalam pengembangan AES harus dianalisis dulu cost and benefit analisisnya. Proses bisnis yang dipengaruhi oleh AES. Ternyata AES ini bisa mempengaruhi proses bisnis. Yang pertama adalah organisasi data dan akses. Apapun yang digunakan dalam AES dikumpulkan dari sistem informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk kegiatan transaksi dalam perusahaan. Apabila data tersebut tidak tersedia, maka pengembangan AES perlu dilakukan pengembangan agar data tersebut dapat tersedia untuk pengembangan AES. Dan dapat pula dilakukan perubahan-perubahan terhadap sistem yang sudah ada, sehingga akhirnya dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sistem pelaporan manajemen. Keberadaan AES dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dalam perusahaan dengan memberikan laporan-laporan secara agregat maupun kemampuan-kemampuan AES dalam melakukan analisis maupun pelaporan serta komunikasi. Pengembangan software perusahaan. Ketersediaan AES dengan fitur-fitur kemudahan pengembangan aplikasinya dapat merubah cara perusahaan dalam mengembangkan aplikasinya. Software dan hardware pendukung. Dukungan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan AES berbeda dengan pengelolaan teknologi informasi yang bersifat departemental. Walaupun pada awalnya pengembangan AES berada di bagian keuangan atau marketing, namun pemeliharaan teknologi informasi haruslah meliputi semua aspek teknologi informasi dalam perusahaan. Computer dan sizing dan right sizing. Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, perusahaan harus dapat menetapkan strategi penerapan teknologi informasi baik untuk sistem informasi eksekutif maupun sistem informasi lainnya. Saat ini telah tersedia beragam layanan yang dapat digunakan oleh perusahaan, mulai dari sistem open source sampai dengan layanan berbasis cloud. Nah, itulah sebagian dari penjelasan saya terkait dengan AES. Selamat mencoba dan selamat mencari informasi. Ini sumber dari pembelajarannya, dan terima kasih.